Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Februari 2024. Saudaraku, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap berbahagia walau dihadapi pencobaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Rasul Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18, dilanjutkan dengan Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seringnya kita berucap, saudara, segala pencobaan, penderitaan yang kita alami ini merupakan pencobaan dari Tuhan Allah. Nah, kalau kita sering berucap demikian, saudara, kejam sekali Tuhan Allah itu yang memberi pencobaan kepada kita. Bagaimana dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita? Doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Matius 6 ayat 13. Yesus mengajak kita memohon kepada Allah supaya kita jangan di sini dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, saudara. Yesus Tuhan ajarkan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Masihkah kita beranggapan segala pencobaan, penderitaan yang kita alami ini adalah pencobaan dari Allah? Kemarin kita telah disampaikan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Karena pencobaan itu, saudara, merupakan ujian bagi kita untuk naik level kerohanian kita. Maka Yakobus hari ini menyampaikan kepada kita semua, hendaknya kita dapat bertahan di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Yakobus 1 ayat 12. Saudaraku, sebesar apapun, seberat apapun, saudara, pencobaan yang kita alami saat ini, Tuhan menghendaki supaya kita tetap bertahan dan tahan uji, saudara. Jangan kita putus asa, kita kecewa, lari dari masalah karena tak tahan uji, dan akhirnya kita lari menjauhi Tuhan. Jangan sama sekali, saudaraku yang terkasih. Jadi, apabila kita dicobai, janganlah kita berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Saudaraku, kita harus memahami bahwa bertahan dalam pencobaan akan melatih iman kita. Semakin tahan uji, semakin kita dewasa, maka kita akan naik level kerohanian kita. Diingatkan oleh Rasul Paulus, saudara, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, saudaraku yang terkasih, timbul pertanyaan saudara. Bagaimana kita dapat menang dan melewati pencobaan-pencobaan ini? Pertama, saudara, yang harus kita lakukan supaya kita dapat menang, kita dapat melewati pencobaan-pencobaan itu, kita dapat menang dari penderitaan itu. Yang pertama, respon hati kita yang benar, yaitu tetap berbahagia atau bersukacita. Inilah cara Tuhan memproses kita untuk naik level dalam kerohanian kita, saudara. Kita harus tetap berbahagia, bersukacita, walaupun kita mengalami penderitaan. Tidak mudah memang, saudaraku, meresponi agar tetap bersukacita. Karena yang kita kejar kebahagiaan saat ini adalah kebahagiaan sukacita menurut dunia. Maka kita harus meresponi hati yang benar. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, kita harus membentengi diri kita ini dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus agar kita menang dan melewati pencobaan itu. Kita tahu bahwa iblis menggunakan banyak cara untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Salah satunya melalui pencobaan. Tujuannya adalah, saudara, supaya iman kita menjadi lemah dan kalah. Tetapi saudaraku yang terkasih, jika kita kuat di dalam firman Tuhan dan urapan rohnya, kita tidak akan dilemahkan atau dikalahkan oleh pencobaan iblis itu. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita, saudara, harus tetap hidup di dalam Tuhan. Selalu melekat kepada Dia yang mana Dialah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Ini berarti, saudaraku yang terkasih, apapun yang menjadi keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan keinginan Tuhan harus kita singkirkan, saudara. Ingat apa yang dikatakan Yakobus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Ini berarti pencobaan itu bisa datang dari keinginan diri kita sendiri, saudara. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Namun jika kita tetap melekat kepada pokoknya, kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan diseret dan dipikat oleh keinginan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, bahwa setiap pencobaan yang kita alami, janganlah kita selalu berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Pencobaan itu datangnya dari iblis, saudara. Dan karena keinginan diri kita sendiri. Karena kita tidak kuat. Karena kita tidak dibentengi oleh firman Tuhan. Kita menjadi lemah. Maka kita diseret dan kita dipikat oleh iblis. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau hadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, saudara. Dan kita menangkan dengan langkah-langkah tetap berbahagia atau bersukacita. Walaupun kita menghadapi segala rintangan, persoalan, penderitaan, tekanan, saudara. Kita pun juga mau membentengi diri kita dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudusnya. Dan ingat ini, saudara, tetap hidup di dalam Tuhan. Kita harus tetap melekat kepada pokok
kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.